Shalom kasih Kristus. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan ini. Saya berdoa dan berharap agar Allah sebagai sumber iman membuat saudara dan kita mengerti dan maupun menjalaninya dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, waktu dan kesempatan Kau berikan kembali dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang Kau berikan dapat kami gunakan sebaik-baiknya untuk mendengarkan firman-Mu lewat renungan ini. Tuhan, pimpin kami agar apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami dapat mengerti apa itu tentang iman yang kuat di dalam Engkau, Tuhan. Kami memiliki kekuatan iman yang semakin berarti di dalam Engkau, Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema dimensi iman. Terdapat dalam Ibrani 11 ayat 6, demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bila kita berbicara tentang iman dapat saya umpamakan sebagai organ tubuh yang kecil. Organ tubuh yang kecil tersebut ialah mata. Karena organ tubuh ini kecil, mungkin banyak orang kurang menghargainya. Pernahkah kita membayangkan bagaimana seandainya kita tidak mempunyai mata? Tentunya kita yang sudah biasa menggunakan mata pasti menderita. Mata mempunyai fungsi yang vital bagi kehidupan seseorang. Berfungsi untuk mengolah cahaya sampai akhirnya dapat kita ubah menjadi penglihatan. Di depan bola mata ada yang namanya kornea, merupakan bagian bening yang bersifat tembus pandang dan terletak di lapisan terluar yang berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali sebelum akhirnya cahaya dapat masuk ke sel-sel penerima di bagian dalam melalui pupil yang merupakan bagian lingkaran hitam di bola mata kita. Sebenarnya adalah tempat lewatnya cahaya ke dalam mata. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Misalnya ketika kita terpapar banyak cahaya, maka secara otomatis pupil akan mengecil sehingga cahaya yang masuk ke dalam mata tidak terlalu banyak. Begitu pula sebaliknya. Demikian juga halnya dengan iman. Ini merupakan hal penting dalam kehidupan orang percaya. Mari kita pastikan mulai hari ini dan seterusnya untuk tetap hidup dalam iman. Maka milikilah pengertian iman yang benar. Kasih Kristus, saat berbicara iman, begitu banyak orang-orang Kristen zaman ini yang memakai atau memaknai iman tidak pada tempatnya. Mereka dengan lancang mengatakan sebagai orang beriman, tetapi hidupnya sekehendak mereka sendiri. Iman adalah hal yang harus ada dalam kehidupan orang percaya. Sebagai orang yang telah dibenarkan oleh pengorbanan Yesus, harus dapat hidup oleh iman. Tetapi pengertian yang salah dari mereka adalah menyia-nyiakan iman dan tidak hidup dalam iman. Jadi apa yang dimaksud dengan iman seperti yang dimaksudkan dalam Alkitab? Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang dimaksud kata dasar memberikan pengertian sebagai landasan atau tempat yang dapat menaruh barang lain di atasnya. Iman merupakan sarana untuk menjadi tempat yang telah Allah sediakan bagi kita. Sebagai contoh, panci adalah tempat untuk menaruh air, bukannya nampan. Bila air itu banyak, maka tempat untuk menampung air tersebut bisa ember, drum, atau tangki, bukannya mangkok. Jadi, iman adalah tempat untuk menyiapkan dari apa yang hendak kita isi. Dalam Ibrani 11 ayat 1 juga bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini memberikan pengertian surat bukti atau kwitansi pembayaran sebagai tanda kepemilikan dari suatu barang. Iman berarti memiliki keyakinan sudah menerimanya saat meminta kepada Tuhan. Sehingga kita memiliki dasar untuk percaya pada keselamatan, menerima keselamatan, dan meyakini bahwa keselamatan adalah milik kita untuk selama-lamanya. Iman adalah jaminan atau
suatu kepastian yang meyakinkan tentang sesuatu yang kita inginkan dan harapkan terjadi, walaupun kita tidak melihatnya lebih dahulu. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Yesus adalah sumber iman, dan iman sejati ialah percaya pada apa yang telah Kristus kerjakan buat kita. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tercatat dalam Roma 5 ayat 1. Kasih Kristus jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Kebenaran firman-Mu kembali membuat kehidupan kami untuk semakin mengerti dan melihat dimensi iman seperti apa yang Tuhan gambarkan dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kami mengerti Tuhan bahwa iman itu menjadi satu hal yang sangat penting bagi hidup percaya kami di dalam Engkau Tuhan. Pimpin kami Tuhan agar kami mengerti secara jelas. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.